Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Hari ini Rabu tanggal 30 Desember 2020. Dari Bukit Sion kami akan menyampaikan firman Tuhan dari 2 Petrus pasal 3 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-16. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, karena Engkau mengasihi dan menuntun kami. Dimuliakanlah Dikau Tuhan, karena atas segala kasih sayang-Mu dan pemeliharaanmu, kami boleh ada sebagaimana adanya hari ini. Kami akan membaca firman-Mu. Tuhan tolong dan sertai kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 2 Petrus pasal 3 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-16. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu, ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Amin. Dari bacaan kita pagi ini, dari 2 Petrus pasal 3 ayat 14 hingga ayat yang ke-16, diberikan kalimat pendek memelihara kehidupan rohani. Umpanundu katuan mempenah, atau sering kita katakan spiritual life. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menunggu adalah pekerjaan yang sering memunculkan kekecewaan dan menguji kesabaran kita. Bahkan tidak sedikit dari kita yang menjadi kesal, bahkan marah, ketika seseorang yang ditunggu tiba-tiba menggeser jam perjanjian ataupun tak memberi kabar sama sekali tentang kapan waktunya datang. Pembacaan kita pagi ini menegaskan bahwa orang percaya harus hidup kudus di hadapan Tuhan dalam masa-masa penantian, dengan tetap menjaga kehidupan yang tak bercacat di hadapan Allah. Untuk itulah Petrus mengingatkan kembali tentang bagaimana kesabaran Tuhan yang masih memberi kesempatan kepada manusia untuk bertobat sebelum kedatangan Yesus.
Kesempatan inilah yang harus dijawab melalui tindakan hidup yang benar di hadapan Tuhan dengan berupaya menghindari kesesatan kehidupan. Dalam hal tersebut, kita diberi tanggung jawab untuk berpegang pada Kristus dan firman-Nya. Imannya dinyatakan melalui penantian dan kedatangan Kristus kembali. Tidak berarti membuat hidup kita hidup seenak hati, tetapi kita diberi kesempatan untuk bertumbuh dalam anugerah-Nya dengan tetap berpegang kepada pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus, dengan memiliki kehidupan rohani yang berkualitas dalam kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudara, lalu bagaimana cara kita mengisi penantian itu? Rasul Petrus memberi nasihat kepada kita bahwa jagalah kehidupan agar tidak bercacat. Peliharalah kehidupan rohani dengan setia dan sabar selama masa-masa penantian kedatangan Kristus. Jangan lengah, tetapi tetaplah bersabar melakukannya benar untuk beroleh sukacita bersama Kristus. Tetaplah kuat. Peliharalah kehidupan rohani dalam setiap perjalanan kehidupan ini. Apa yang baik, apa yang benar, peliharalah, lakukanlah dalam hidup kita. Tetaplah menanti Tuhan. Tetaplah setia kepadanya. Tetaplah hidup saling mengasihi, saling mengampuni, saling melayani, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami terus-menerus memelihara kehidupan rohani. Kami berdoa, kiranya dalam menjalani dan menanti kedatangan Tuhan kami selalu siap, tak bercacat, sabar melakukan kehendak Tuhan. Berkati kami di dalam melanjutkan aktivitas kami hari ini. Tolong kami, sertai kami, biarlah kami tetap berkenan di hadapan Tuhan. Tolong dan sertailah kami dalam setiap aktivitas kami sebagai petani, pegawai, wira swasta, anak-anak sekolah. Kiranya kami tetap dituntun Tuhan, diberi kekuatan untuk melakukannya dengan penuh sukacita. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kasihani mereka, beri pengharapan untuk tetap kuat, bahwa hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan mereka dapat sembuh. Berkati para medis yang tetap setia merawat, keluarga yang tetap setia mendampingi mereka. Kami berdoa, kiranya bangsa negara karunia-Mu ini tetap aman tentram,
Berkati pemerintah kami, dari pusat sampai ke daerah-daerah, terlebih khusus Satgas-Satgas COVID-19 yang terus-menerus menangani supaya virus corona ini tidak menyebar. Kasihani dan tolong kami dalam menyongsong tahun baru, tahun karunia Tuhan. Inilah kami Tuhan, dengarkan kami, karena kami hanya berdoa di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Ibu Bapa, saudara-saudara. Dari Bukit Sion, kami selalu menyampaikan, kalau kita keluar dari rumah kita masing-masing, pakai masker, hindari kerumunan, tetap menjaga jarak, tetap mencuci dan membiasakan hidup bersih. Tuhan menolong kita menyambut tahun baru 1 Januari 2021. Kure semangat.